Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan gejala-gejala gangguan jantung dan pembuluh darah. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai nyeri atau sakit dada. Apakah ini merupakan satu gejala gangguan jantung? Kita lihat di gambar ini, di slide ini ada gambar seorang laki-laki, seorang laki-laki memegang dadanya yang sebelah kiri, merasa sakit. Sakit atau nyeri dada ini tidak bisa dianggap remeh. Jadi kalau ada seorang merasa sakit dadanya, maka janganlah anggap sepele. Perasaan sakit ini atau nyeri ini bisa jadi terjadi pada bagian kiri, bagian kanan, dan bagian tengah. Jadi tidak hanya pada bagian kiri. Ini apakah di kiri, kanan, atau tengah tergantung dari penyebab nyeri atau sakit dada tersebut. Sebab-sebab nyeri dada ini sangat banyak, berbagai macam, mulai dari yang ringan sampai yang mengancam nyawa. Nyeri pada dada ini juga bisa terjadi dengan berbagai intensitas, dan bisa menyerang siapa saja. Jadi sakitnya itu intensitasnya itu mulai dari ringan saja atau bahkan sangat parah sampai kadang-kadang seorang tidak sanggup menahannya, dan bisa menyerang siapa saja. Ada yang hanya sebentar, dan ada juga yang berhari-hari. Ini tergantung dari penyebab nyeri dada. Mari kita lihat kembali dari gejala-gejala gangguan jantung. Dalam slide ini ada 7 gejala-gejala gangguan jantung. Yang pertama adalah nyeri atau sakit dada. Yang kedua sesak napas. Yang ketiga kelelahan. Yang keempat jantung berdebar. Bisa detak jantung itu lambat, cepat, atau tidak teratur. Yang kelima sakit kepala ringan, pusing, atau sakit kepala ringan bila berdiri dari posisi jongkok atau posisi duduk, dan hipotensi setelah makan. Yang keenam pingsan. Yang ketujuh bengkak pada kaki, pergelangan kaki dekat mata kaki dan telapak kaki atau bagian bawah dari mata kaki, mulai dari mata kaki ke bawah, telapak kaki, punggung kaki bengkak. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai nomor 1, nyeri atau sakit dada. Dan terutama gejala-gejala yang umum yang sering terjadi dengan nyeri atau sakit dada. Nyeri atau sakit dada ini adalah gejala atau keluhan yang sangat umum, beragam, jadi berbagai macam, beragam, dan berbeda untuk setiap orang, tergantung dari penyebabnya. Walaupun banyak orang menganggap hal tersebut adalah karena penyakit jantung,
tapi tidaklah mutlak ya, tidak semata-mata penyakit jantung ya. Ada penyebab-penyebab lain ya, dari sakit atau nyeri dada. Nyeri dada dapat dirasakan di mana saja ya, antara umbilikus ya, pusat ya, umbilikus ini pusat, dan telinga ya. Jadi mulai umbilikus sampai telinga, di mana saja dia boleh terjadi ya. Tadi kita sebut bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di tengah, termasuk juga nanti pada ekstremitas lengan atas, terutama lengan atas. Kalau rangsangan nyeri dari organ-organ yang ada di rongga dada, ya, di toraks, ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan ya, yang digambarkan sebagai tekanan, ada tekanan atau rasa tertekan pada daerah dada. Kemudian seperti robekan ya, kemudian adanya gas ya, gas dengan dorongan untuk eruktasi atau sendawa. Selanjutnya mungkin ada gangguan pencernaan, ada rasa terbakar, burning ya, ada rasa sesak ya, sesak atau kencang seperti diikat ya, atau sakit ya. Jarang sekali deskripsi dari nyeri dada ini diberikan sebagai rasa tertusuk-tusuk menusuk, atau nyeri tajam seperti tertusuk jarum ya. Dan selanjutnya kalau dia berasal dari organ-organ yang ada dalam rongga perut ya, banyak pasien yang menyangkal bahwa dia mengalami rasa sakit ya. Dan kadang-kadang bersikeras ya, ngeyel bahwa itu hanyalah ketidaknyamanan. Terkadang orang juga mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri yang bisa menyebar menuju leher ya. Menuju leher, rahang, punggung, bagian atas perut, bahu, atau lengan. Selanjutnya rasa sakit ya. Rasa sakit ini bisa bertahan ya, sampai beberapa menit atau lebih lama, kadang-kadang beberapa hari. Terus saja sakit dada, nyeri dada. Tapi tidak tidak kontinu ya. Kadang sakit, nanti hilang, kadang sakit lagi. Nah ini tergantung dari penyebabnya ya. Biasanya nyeri dada ini juga diikuti dengan gejala lain ya, seperti badan yang terasa lemah, mual ya, dan muntah, batuk ya. Batuknya ini bukan batuk dari tenggorokan, kering bukan ya, atau kesulitan bernapas, tak napas ya, yang mungkin muncul tergantung pada penyebab nyeri dada. Bisa juga ada rasa asam pada mulut ya. Jadi nyeri dada disertai dengan adanya rasa asam pada mulut karena ada reflux dari lambung ya. Jadi makanan dan asam lambung naik ya ke mulut, reflux. Ini kalau penyebabnya penyakit gastroesophageal reflux. Kemudian kadang-kadang kalau mengubah posisi badan terasa sakit. Jadi sekali lagi penyebabnya tidaklah mutlak hanya gangguan jantung atau penyakit jantung. Tapi yang perlu diingat bahwa nyeri atau sakit dada yang disebabkan oleh penyakit jantung atau gangguan lain itu tidak bisa dibedakan ya. Jadi tidak ada perbedaan jelas apakah penyebabnya penyakit jantung atau gangguan jantung dan penyebab lain. Sehingga orang yang merasa sakit dadanya atau nyeri dadanya merasa bingung apa sebabnya, apa penyebabnya. Ada orang yang sangat-sangat menyadari ya bahwa nyeri dada ini
adalah satu peringatan. Jadi kalau ada nyeri dada, ini peringatan adanya gangguan potensial yang bisa mengancam nyawa, mengancam jiwa. Sehingga orang yang merasakan nyeri atau sakit dada ini perlu untuk mencari evaluasi, ya, membuat evaluasi untuk mencari penyebabnya, untuk konfirmasi apa penyebab nyeri dada ini. Walaupun gejalanya minimal tidak parah itu. Sehingga perlulah pergi ke dokter pakar atau hospital, ya. Bentuknya hanya ini, ya, ada orang yang merasa nggak apa-apa gitu, nggak remeh, meminimalkan atau mengabaikan peringatan nyeri dada ini, ya. Tidak sedikit ramai, ya, terutama orang-orang yang ada penyakit serius, ya. Jadi mengenai gejala nyeri dada ini ada 2 poin penting, ya, yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, nyeri dada mungkin disebabkan oleh gangguan serius, ya, yang bisa mengancam jiwa atau nyawa. Jadi jangan main-main, jangan anggap remeh, ya. Jadi bisa saja dia ada gangguan serius yang mengancam nyawa, sehingga orang dengan nyeri dada perlulah, ya, walaupun nyeri dadanya baru dirasakan, ya, atau dalam beberapa hari merasakan nyeri dada. Jadi perlu dia pergi untuk memeriksakan dirinya, ya, mendapat perhatian medis, ya, dari dokter pakar, ya. Pilihlah dokter pakar yang betul-betul pakar, ya. Apakah perlu pergi ke dokter jantung, ya, pokoknya pergi ke internal medicine, ya. Yang kedua, gejala-gejala gangguan yang mengancam jiwa dan tidak mengancam jiwa dari nyeri dada ini, ya. Jadi gejala yang diakibatkan oleh gangguan yang mengancam jiwa atau tidak mengancam jiwa itu saling tumpang tindih, jadi tidak dapat dibedakan, ya. Sehingga perlulah adanya pemeriksaan atau pengujian, ya, yang biasanya diperlukan untuk menentukan apa penyebab nyeri dada ini. Jadi sekali lagi perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter pakar, ya, pergi ke hospital atau klinik pakar. Dengan demikian, ya, kita atau seorang yang mengalami sakit dada atau nyeri dada ini bisa mengetahui apa sebenarnya penyebab nyeri dada yang dialami. Penyebabnya ini banyak, ya, tidak hanya satu. Sekali lagi penyebabnya ini boleh tadi disebut mengancam jiwa atau tidak mengancam jiwa. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan. Apa penyebab itu? Insya Allah kita sambung lain waktu dan dengan video yang lain, ya. Kita tutup pembicaraan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.